Jadi selamat siang semuanya. Perkenalkan, gue Winda dari asisten kelas 3. Mau memulai asistensi kedua tugas ini. Mana sih? Nah, jadi untuk yang bagian tugas sekarang, kita tuh merencanakan desain overlay perkerasan menggunakan NDPJ 2017 sama perkerasan untuk ASTO 1993. Nah, format laporannya hampir sama kayak kemarin, sama aja. Terus kita penulisan laporannya. Nah, terus untuk progres kali ini, jadinya ada dasar teorinya nambah, yaitu ada dasar teori perkerasan untuk metode ASO 1993, terus metodologinya juga ada yang diagram alir perkerasan lentur ASO 1993. Terus ada bab 4 yang mengenai penentuan overlay yang dari MDPJ di 17 kemarin. Terus ini progres yang untuk yang ASTO-nya, ini langsung dilihat aja. Jadi ini mau jelasin yang masalah yang overlay kemarin. Jadi kan kalau mau lihat di MDPJ bisa dilihat di bab 6 yang desain tebal overlay. Nah, ini asumsi yang digunain tuh dirinya rata-rata perkerasan existingnya 8, lendutan karakter maksimumnya D0-nya itu 1,2 mm, sama lengkung lendutannya, ini harusnya diganti nggak 0,26 mm ya, nanti dikabarin lagi fixnya angkanya berapa. Jadi lampiran tabel yang sama kayak kemarin. Nah, jadi kan karena udah diasumsiin dari awal kalau irinya memakai yang iri rata-rata perkerasan existing 8, jadi tebal overlay minimum non-strukturalnya itu yang dipakai adalah 60 mm. Terus di sini, kan kemarin kalian udah disuruh nyari S4. Nah, karena tadi lendutan karakter maksimum udah ditentuin di asumsi di awal, nanti kalian ngeplot dari beban S4 sama dari lendutan karakteristik maksimumnya dapat tebal overlay berapa. Terus yang di sini juga hampir sama, tapi beda ini pakai SA5 ya, bukan SA4. Jadi D0 sampai D200-nya kan tadi udah ditentuin. Awalnya kan 0,26, cuma nanti mau diganti lagi, nanti fixnya dikabarin di classroom. Misalkan di sini pakai 0,42, terus SA5 gue 3 juta. Makanya dapatnya nilainya sekitaran yang garisnya nggak putus-putus ya, yang garis utuh, kayak gitu. Nah, jadi tebal overlay itu tuh yang dipakai adalah yang paling gede dari tiga parameter yang sebelumnya. Nah, ini tuh ada pemisalan. Misalkan nih, yang dari iri kan gue dapetnya 60. Terus dari yang grafik yang kedua, gue ternyata dapetnya cuma 40. Terus dari yang grafik ini gue dapetnya, ini kan anggaplah 45. Nah, ternyata pas gue cek tebal overlay waktu dia 0,42, terus dia tebal overlay 60, dia cuma bisa menangkap sampai SI 2 juta. Berarti kan beban aktualnya kan lebih besar dibandingkan SA5 yang cuma 2 juta. Makanya gue perlu ngecek pakai tebal overlay yang tebal, pakai yang ini. Nah, jadi nanti 0,42, terus nanti dibalikin lagi, misalkan SA-nya tadi gue dapetnya 3 juta di perhitungan yang kemarin. Nah, berarti tebal gue antara 100 mm sampai 120 mm. Itu kalian kira-kira aja interpolasinya kayak gimana. Oke, untuk selanjutnya ini udah masuk ke perencanaan perkerasan lentur dengan ASTO 993. Tapi tadi gue mau nambahin dulu buat yang overlay. Kan gue udah ngecek buat kelompok gue, itu ada beberapa yang menurut gue masih salah mengenai overlay. Maksudnya di teorinya, karena kalian udah masukin teori overlay, sedangkan overlay itu baru masuk di progres sekarang. Jadi tolong diperbaiki dengan teori, dengan langkah-langkah yang di progres ini. Terus ada juga yang kayaknya pas gue cek teori dasarnya masih bingung bedanya tebal perkerasan sama overlay. Jadi tebal perkerasan itu yang dimaksud itu yang lapisan surface, lapisan base, sama lapisan subbase. Sedangkan kalau overlay itu cuma di atasnya aja. Jadi overlay itu kan emang kayak misalnya lu mau udah ada yang retak perkerasannya, terus lu mau perbaiki, ya udah lu tambahin overlay. Jadi di situ bedanya. Soalnya pas gue cek di teori dasar sama metodologi ada beberapa yang salah. Jadi untuk kelompok gue udah gue kasih komen juga. Oke, sekarang kita lanjut buat yang
tugas besar 2. India stupid. Jadi Win balik lagi, sorry. Buat progres ini soalnya kurang lebih sama MDPJ. Cuman kan emang yang didesain juga data-datanya juga sama. Jadi ini juga ada data lalu lintasnya sama, data lalu lintasnya sama, pertumbuhannya juga sama. Sorry. Lanjut lagi, ada data tambahan buat progres ini. Soalnya kan kalian juga memperhatikan drainase sama modulus lapisan perkerasan. Jadi untuk data-data ini kurang lebih sama dengan pas yang MDPJ, cuman ada data tambahan lagi buat yang ASTO, soalnya kan ASTO juga memperhatikan drainase sama modulus perkerasan. Jadi ini ada data material perkerasan lenturnya, data E1, E2, E3, sama juga data drainasenya. Terus ini juga data CBR-nya, nanti yang kotak-kotak merah itu kalian isi sesuai dengan subkelompok kalian. Nah, pertama kita hitung dulu perhitungan SL W18 lalu lintas. Jadi di sini ada 2 W18, yaitu W18 dari lalu lintas, dan ada juga W18 dari struktur perkerasannya. Jadi untuk pertama kita hitung dulu data distribusi bebannya, yang bergantung dari jenis kendaraannya. Misalnya untuk truk kecil, kan dia sama-sama single depan belakang. Cuman yang di depan bannya cuma 1. Nah, dari data distribusi beban tadi, kalian hitung Asyuh. tes, sorry. Halo, kedengeran nggak? Ya lanjut, Kak. Oke, lanjut ya. Jadi dari data distribusi ini, kalian hitung IX-nya. Jadi IX-nya itu kalian kalikan persentasenya sama total bebannya. Ya udah ditentuin di progres 1. Terus habis itu kalian konversi ke KIPS, satuan KIPS.
Nah, udah kalian dapat satu IX-nya dalam satuan kips. Lanjut, Win. Nah, ini sekarang kita menghitung, teman-teman tolong fokus dulu ya, sorry. Ini kita hitung LF-nya. Jadi LF itu kalian hitung berdasarkan nilai WT18 sama WTX. Jadi di sini ada rumus-rumusnya, gue mau jelasin satu-satu artinya. Jadi untuk W18 itu angka 18 kip atau 80 kN untuk beban sumbu tunggal. Itu yang kalian bakal hitung nanti. Nah, di sini kan juga ada IX dan I2. IX itu yang udah kalian hitung tadi juga. Sedangkan kalau I2 itu bergantung pada konfigurasi sumbunya. Jadi kalau misalnya untuk poros tunggal itu nilainya 1. Untuk tandem nilainya 2. Untuk triple nilainya 3. Nah, habis itu untuk delta IP itu indeks pelayanan. Jadi delta IP itu menunjukkan selisih indeks pelayanan di awal umur rencana dan di akhir umur rencana. Jadi IP0 itu nilai IP di awal umur rencana itu kalau untuk perkasa lentur ditentuin 4,2. Sedangkan kalau IPT itu tingkat pelayanan di akhir masa layan. Jadi itu tergantung sama kelas jalannya. Jadi misalnya kalau jalan-jalan gede itu cuma bisa diizinin 2,5. Sedangkan kalau misalnya jalan yang kelasnya lebih rendah itu masih diizinin kalau nilai IP-nya 2. Selanjutnya untuk IPF itu kalau misalnya indeks pelayanannya jalannya udah hancur. Jadi itu kalian pakai 1,5. Dan di sini juga ada nilai SN itu nilai struktural gitu. Jadi nanti nilai SN ini kalian asumsi dulu karena nanti bakal diiterasi di akhir atau di goal seek. Lanjut, Win. Nah, ini untuk nilai LEF-nya. Kan kalian tadi hitung berdasarkan masing-masing sumbu kendaraannya. Jadi ini kalian totalin aja, sesuaikan sama sumbu kendaraannya. Lanjut. Nah, ini untuk LHR-nya ya sama seperti progres 1 kan kalian udah hitung, jadi tinggal pakai aja. Pas di progres 1, lanjut. Nah, jadi kan tadi kalian ada data LHR dari progres 1 dan LF juga kalian udah hitung sebelumnya. Nanti kalian bisa dapat W18 aksen. Jadi itu kayak akumulasi beban sumbu standar dalam satu hari. Nah, habis itu kalian hitung W18 yang tanpa aksen itu untuk 1 tahun. Jadi dari 1 hari kalian kalikan untuk 1 tahun. Lanjut. Tes. Yo, yo, yo. Oke, lanjut. Nah, ini contoh tabel perhitungannya untuk nilai W18 lalu lintas. Jadi di sini ada W18 aksen yang per hari, terus ada W18 untuk per tahun. Nanti kalian totalin W18 untuk lapisan tertentu. Jadi nilai W18 lalu lintas ini harus sama dengan W18 struktur perkerasan yang nanti akan kalian iterasi di belakang. Sebagai catatan, nanti W18 ini kalian hitung untuk ketiga lapisan. Jadi lapisan surface, lapisan base, sama lapisan subbase. Jadi nanti kalian bikin 3 tabel W18. Oke, lanjut. Selanjutnya, kita bakal ngolah data untuk perhitungan W18 struktur perkerasan. Lanjut, Win. Yang pertama, kita bakal olah untuk data CBR tanah dasar. Jadi, sesuai sama yang udah disampaikan barusan di awal. Jadi, kalian tinggal lihat data CBR kalian sesuai subkelompok masing-masing. Jadi ntar data CBR-nya kalian urutkan dari yang terbesar sampai terkecil. Terus nanti ambil nilai yang hasil presentasinya 90% untuk semua segmen. Jadi ada 3 segmen.
Terus nanti dibulatkan aja nilai CBR-nya jadi cuma satu angka di belakang koma. Lanjutin. Nah, jadi ntar kalian harus buat grafik persentasenya, persentase versus nilai CBR untuk setiap segmen. Cuma nanti yang akan digunakan itu nilai yang paling kecil. Jadi kalau misalkan dari data kalian itu setelah diurutkan dan dilihat persentasenya nggak ada yang 90%, kalian tinggal forecast aja dari yang atas, dari yang diantaranya, di antara 90%. Terus ntar kalian bandingkan nilai CBR segmen awal, tengah, sama akhir, itu kalian yang digunakan itu yang paling kecil. Terus lanjut. Selanjutnya nyari modulus resilient. Jadi ini tinggal nilai S1, E2, E3 itu udah ada yang dari tabel 6 sesuai subkelompok kalian. Terus tinggal dimasukin ke rumusnya aja, 1.500 dikali CBR. Nah, si 1.500 kali CBR ini, kalau misalkan contoh nilai CBR kalian 3%, kalian tinggal langsung 1.500 kali 3 aja. Terus lanjut. Nah, ini untuk mencari reliabilitas, SO, dan standar normal deviasi. Jadi pertama kalian tentuin dulu nilai reliabilitasnya dari tabel C2, itu tergantung sama fungsi jalan kalian. Terus setelah dapat misalkan berapa nih, 90%, kalian masuk ke tabel C3, terus dari C3 lihat berapa nilai ZR yang untuk nilai reliabilitas itu. Terus kalau misalkan udah, tinggal pilih SO. SO-nya sesuai rentang 0,35 sampai 0,5 itu kalian pilih aja terserah mau berapa. Lanjut. Ini untuk serviceability delta PSI itu tinggal P0 kurang PT aja. Tadi udah dijelasin juga sama Alvin. Jadi kalau untuk P0 itu untuk berkerasan lentur ambil nilainya 4,2. Terus kalau untuk PT-nya sesuai sama jalannya. Kalau misalkan jalan-jalan utama ambilnya minimum 2,5, terus kalau jalan yang kelasnya lebih rendah boleh 2. Oke, lanjut. Nah, ini bakal langsung dijelasin sekalian sama Mirza. Ya, jadi lanjut ya. Nah, buat Win yang sebelumnya dulu aja. Halo, masuk nggak suara gue? Halo. Win yang sebelumnya dulu aja. Ya udah, jadi kan tadi kan yang pertama pas yang sebelumnya udah dapat W18 lalu lintas. Nah, sekarang itu kalian ngitung W18 struktur perkerasan. Nah, ini cara ngisinya mirip sama yang lalu lintas tadi. Pokoknya masukin dulu aja, nanti SN-nya nggak usah diapa-apain dulu. Jadi nanti setelah dapat ini kalian punya 2 nilai W18 yang lalu lintas sama struktur perkerasan. Ini juga sama ngerjainnya per lapisan, buat lapisan surface, base, sama subbase. Lanjut dulu, Win. Terus, nah sekarang nentuin koefisien lapis perkerasan relatif. Ini kalian nentuinnya buat per layer. Buat yang surface atau AC itu E-nya diplot dulu. Kan tadi udah dikasih tahu di tabel data ada E-nya, diplot ke grafik, nanti tinggal dilihat A-nya itu berapa. Buat yang base itu ada persamaannya, yang persamaan A2, kalau subbase pakainya yang A3. Nah itu tiga-tiganya nanti kalian simpan dulu nilainya, next. Nah sekarang buat nentuin koefisien drainase atau M. Nah di sini kan di tabel 2.4 itu ada percent of time pavement structure is exposed to moisture. Nah itu kalian ambilnya 5-25%. Jadi kira-kira 5-25% si airnya itu intinya masuk gitulah. Nah itu nanti kualitas drainasenya itu tergantung kelompok. Kan ada di tabel data, beda-beda tuh tiap kelompok. Nah itu dilihat aja kalau misalnya yang 5-25%, kalau yang excellent berapa, yang good berapa gitu. Nah, itu nilai M-nya. Nah, terus A-nya kan tadi udah dapet ya dari yang sebelumnya. Terus next. Nah, di sini yang kiri itu kan yang dari W18 lalu lintas. Nah, yang kanan itu yang struktur. Nah, di sini buat nentuin SN sebenarnya itu berapa, kalian harus ngegolsik W18 lalu lintas harus sama dengan W18 struktur. Yang digolsik tuh SN-nya. Pokoknya gimana caranya sampai dua-duanya itu nilai sama.
Nah, kalau kalian udah dapat SN yang sebenarnya, next win. Nah, sekarang cari tebal dari masing-masing lapisan. Jadi kan tadi SN-nya udah dapat buat masing-masing lapisan ya. Sebenarnya SN itu kan A kali D. Nah, kalau misalnya 3 SN dijumlahin itu kan jadi ITP. Nah, jadi buat masing-masing lapisan, misalnya D1. Kalau mau nyari D1 itu berarti SN1 bagi A1. Pokoknya caranya kayak gitu. Nah, itu nanti dicari buat masing-masing lapisan. Kalau udah, dicek syaratnya. Kalau misalnya syarat ketiga syarat itu udah terpenuhi, kalian udah dapat D-nya. Nah, itu D-nya kayak di buletin aja ke atas. Misalnya kayak yang D pertama, perhitungan pertama kan 8,05 dijadiin senti, misalnya dia 20, sekian senti, terus ya udah kalian buletin aja jadi 21 senti. Nah, 21 senti itu dicari berapa inci sekian. Nah, itu berarti D yang kalian pakai itu. Terus nanti dari D itu dapat SN barunya itu berapa, SN bintangnya. Misalnya kayak tadi kan 8,05, SN itu 3,16, terus dibuletin jadi 21 cm. 21 cm itu 8,27 inch. Itu 8,27 inch itu dikaliin sama A-nya dapat SN-nya itu 3,25. Next. Buat progres ini itu aja. Terus next. Yang sampai yang deadline-nya aja. Itu. Format pengumpulannya itu kayak biasa, kelompok XX underscore tugas kerja underscore, ini progres 2 ya harusnya. Terus yang dikumpulin sama Excel, Word, sama PDF. Deadline-nya itu Sabtu 18 April 23.59. Next, ada lagi sih? Udah sih, asistensinya segini aja. Dia mau ditanyain dulu nggak? Atau dia mau namahin? Kak, kalau yang buat syarat tadi, itu tuh Kenapa? syaratnya baca di tabel yang mana ya, Kak? Sebelum aja. Nah, itu tuh kanan tuh. Yang SN1 per A1. Itu aja kan. Oke, berarti nggak dari tabel ya? Dari rumus itu aja? Nggak. Dari rumus itu aja. Pokoknya kalau misalnya Kak. perhitungannya udah memenuhi syarat itu, berarti DE-nya itu udah bisa dipakai gitu. Oke, thank you. Oke, ada lagi? Udah. Ya udah, kalau nggak ada yang mau nanya lagi, mungkin kalau ada pertanyaan berikutnya bisa ke asisten atau ke classroom aja. Buat asistensi hari ini sekian. Terima kasih buat yang udah ikut asistensi. Ya udah bisa langsung dikerjain aja sih tugasnya. Makasih. Oke, thank you banget, Kak. Bye-bye. Thank you, Kak.